Ya, sebentar ya. Hmm. Berarti bukan kau itu. Orang saya belum lihat kok yang mana. Sebentar, kalau bukan kau kita ganti topik. Kalau kau itu kita bahas. Bentar ya. Hmm. Kiamat. Video saya debat sama kiamat gitu. Bukan. Terus Jadi saya kiamat debat dengan siapa? posting ucapanmu. Kau bertelepon sama penggemarmu dan direkam sama penggemarmu. Siapa namanya? Ya nggak tahu lah aku, tapi itu dapatnya dari tempat kiamat ya. Kau pun tak jelas. Ini gimana ini? Bagaimana kamu melontarkan tuduhan tapi tuduhanmu nggak jelas? Saya lagi ngomong sama siapa? Kau tak tahu. Ya kan aku bilang dari kiamat. Tunggu ya, sabar dulu. Slow-slow aja lah. Kiamat, short. Nah ini. Kayak mana balik kamera atau gimana? Ntar ya, kau dengar ya. Iya ini. Kayak mana mau aku perdengarkan ini? Sekali dia. Dengeran kok di sini. Gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible, ya di dalam kekristenan, itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible. Mana buka saya di situ? Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Nah, itu kau apa enggak? Kalau enggak kau ya sudah. Kita ganti tema. Itu konteksnya saya ngomong sama siapa? Enggak usah. Aku pun enggak tahu kau ngomong sama siapa. Saya juga enggak tahu itu video apa. Video cuma ya bilang aja begitu 1 menit aja enggak ada. Berapa detik itu videonya? Ya bilang saja enggak ada biar kita tahu bahwa data kiamat itu enggak benar. Dia dapat kalau sebelum ngomong ada atau tidak ada. Saya pengen tahu betul itu videonya mana. Kok kau cuma 30 katanya detik begitu? Dengar dulu dong. Kau bertelepon, bukan 30 detik, ku potong aja dia. Kau bertelepon sama penggemarmu bertanya namanya? katanya. Siapa Ya namanya? mana tahu aku. Ya, dalam dunia maya ini nama-nama orang banyak-banyak. Loh, kalau kau udah begini bisa loh, saja kalau itu diedit-edit, bisa saja itu suara saya tapi nggak lengkap, bisa saja itu diedit, konteksnya apa? Ya sekarang itu suaramu apa enggak? Saya tidak ingat. Ya udah kalau nggak ingat bilang aja nggak ingat. Aku pun nggak tahu karena itu dipublikasikan kiamat. Oke, sekarang gini aja apa yang kau ingat? Coba beres bahas satu tema kok nggak pernah beres. Gini Ruth, kalau kita membahas satu masalah kita bahas sampai selesai. Setuju? Ya kan sudah kau bilang bukan kau. Kau tidak ingat apa yang mau dibahas? Siapa bilang bukan saya? Tadi kau bilang tidak ingat. Kalau tidak ingat apa yang mau kita bahas? Orang kau tidak ingat berarti apakah tidak ingat berarti saya bukan saya? Kalau tidak ingat kau ya bukan kau lah, siapa lagi? Ya belum tentu. Kau bilang tahu itu saya, tetapi videonya diedit-edit. Siapa tahu itu saya, tapi konteksnya lain. Gimana? Makanya kau bilang gimana konteks video itu? Masa 30 detik begitu kau jadikan bahan? Suaramu kok nggak bagus ya? Makanya kau ingat dulu. Kalau kau bilang iya itu saya, baru kita bicara konteksnya apa. Kalau kau nggak ingat apa yang mau kita bahas? Sekarang gini aja. Masih putus-putus. Apa yang kau ingat aja lah. Makanya aku bilang TikTok aja kita. Kenapa takut kali kau di TikTok? Takut kau terbongkar ke apa begodersanmu itu ya? Sekarang masih putus-putus juga suara saya? Masih. Entahlah di apa saya ini saya nggak tahu. Di apa namanya ini di HP saya. Tapi kalau di YouTube-mu lancar. Teman-teman gimana? Masih tidak mendengar suara saya, teman-teman? Suara saya gimana maksudnya? Tidak lancar itu dalam pengertian gimana? Putus-putus atau bagaimana? Kayak robot. Kayak robot gimana maksudnya?
Ya kayak Robert lah yang apa itu serok-serok agak begitu. Tapi kalau di YouTube-nya ini kulihat udah bagus. Jelas kok Di kata apa orang. namanya? Ya, suaraku Suara jelas. saya gimana? Suara saya bagus. Suaramu di tempatku bagus, tapi terkadang kayak ada apanya, jedah, kerak-kerak katanya. Tapi kalau Oke, kulihat gini, di Ruth. Begini, Ruth. sebentar, Begini. Video itu berapa detik, Ruth? tunggu dulu. Kerak-kerak katanya. Tunggu dulu. Tapi kalau kulihat di begini, sebentar. Gini. Nah, kalau di YouTube-nya bagus, kalau di sininya aja. Oke, apa kira-kira yang kau ingat itu aja kita diskusikan. Tidak usah kita masuk Aja, situ. begini. Kau kan ribut terus, kau ngomong terus. Justru itu yang saya tanya sama kamu. Kau bilang masalah poligami. Oke, itu kita bahas sekarang. Masalahnya begini, ku tanya dulu sama kau. Masalahnya kau nggak ingat apa yang mau kita bahas nih. Gini aja, apa yang kau ingat aja lah. Nggak ingat, Bro. Oh, salib. Saya pengen tahu. Gini, nggak usah kita ngalor ngidul. Biar langsung berdebat aja. Itu videonya saya lagi ngomong sama siapa? Itu bukan video menurut pengakuan Ki Ahmad. Kau bertelepon, ada penggemarmu bertelepon sama kau. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya mana tahu aku Ki Ahmad nggak bilang. Tapi itu suaramu apa enggak? Kau pun nggak jelas. Kok aku nggak jelas? Makanya aku bilang itu suaramu atau enggak? Bisa jadi itu suara saya, bisa jadi bukan, bisa jadi diedit. Konteksnya sama siapa pada waktu itu saya ngomong. Berarti kau kan ragu-ragu, tidak ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, tidak usah kita bicarakan. Apa yang pasti kau bicarakan aja lah. Coba, aku ingin tahu. Contoh mengenai salib. Justru saya tanya sama kamu, Ruth, apa yang membuat kamu tidak bisa diam pagi, siang, sore, malam ngomong saya Oke, ya, mengenai salib aja dulu. Salib rencana iblis. Kita mulai ya. Silakan, kau duluan opening statement. Baik. Jadi teman-teman sekalian ya, si Rudy ini kan teman-teman seperti kalian ketahui ya, dia kan ribut terus pagi siang malam. Gak usah itu lagi. Kita opening statement. Kayak anak-anak Kodis. Kita sudah opening statement. Jangan lagi si Rudy ini kan kawan-kawan promosi kau. Gimana kok takut kamu Rudy? Saya kan Mana takut. Tapi jangan kayak anak-anak. Langsung open statement mengenai salib itu atau rencana penyaliban dari iblis atau dari Bapa di surga. Silakan. Jadi saya ngomong harus kamu atur omongan saya apa gitu? Bukan, kita langsung ke materi aja. Ya ini mau ke materi. Gimana? Ya silakan langsung ke materi ya, bahas mengenai penyaliban. Silakan. Kau ngomong apa aja nggak ada kularang, yang penting sesuai dengan tema. Setuju? Betul, tapi jangan kau mulai dengan kalimat si Rudy ini kan begini. Kanak-kanak di. Silakan. Ya, silakan. Baik. Jadi teman-teman, si Rudy ini itu kan siang malam pagi sore membahas saya. Karena apa? Karena dia mendengar satu statement dari saya ketika saya berdebat dengan Yusuf PI. Masalah siapa atau kehendak siapakah menyalibkan Yesus. Nah, tapi ternyata yang dibahas Rudy ini malah lain. Begitu. Saya tidak tahu lah, makanya saya konfirmasi dulu sama Rudy. Ruth, kau nonton nggak Ruth waktu saya debat itu? Sama ya. Yusuf. Makanya kau terangkan aja, kan sudah opening statement kau. Silakan. Ngapain saya nerangkan? Kau nonton nggak waktu itu debatnya? Makanya udah opening statement. Masa itu lagi bertanya? Kita ini mau debat nih. Menurutmu penyaliban rencana siapa atau gitu aja? Oke, baik. Penyaliban. Apa yang dimaksud penyaliban? Menyalibkan Yesus kan? Apa yang dimaksud penyaliban? Menyalibkan Yesus maksudmu? Ya jelaskan aja menurut kau. Lucu kau ini berdiskusi kayak anak-anak. Sudah disuruh opening statement. Silakan kau bahas. Mau kau bilang penyaliban itu naik kuda, silakan. Mau kau bilang naik ikan paus, silakan. Aku mendengar. Kan giliran kau bicara, silakan. Oke. Jadi Ruth, waktu itu saya berdebat dengan Yusuf PI. Dalam debat tersebut, saya menjelaskan kepada dia bahwasanya
menyalibkan Yesus, kehendak untuk menyalibkan Yesus, membuat Yesus tersalib di kayu salib itu adalah kehendak daripada orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, yang memusuhi Tuhan Yesus. Ya, mereka itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini ingin melakukan keinginan siapa? Keinginan siapa yang mereka ingin lakukan itu, yaitu keinginan bapa mereka. Siapa bapa mereka itu? Yaitu iblis. Pada waktu itu sudah saya bahas itu dengan Bom-Bom, dan Bom-Bom juga sudah ampun-ampun. Lalu ada apa kamu datang tiba-tiba ingin membahas lagi itu? Coba. Makanya aku bilang pantaslah kau Deodis. Gak ngerti kau cara berdebat. Lari ke situ, tanyain. Kau jelaskan aja apa menurutmu. Kalau menurutmu begitu, kan kau bilang itu rancangan iblis. Penyalipan adalah rancangan iblis, kan begitu. Maka saya mau bertanya juga sama Konidis. Kita udah mulai debatnya. Yesus Barabas itu tidak disalib. Itu rancangan siapa? Tidak disalib rancangan siapa? Oke, keinginan daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena Pilatus meminta, siapakah yang ingin supaya kau bebaskan di hari Paskah Yesus yang disebut Yesus Raja orang Yahudi atau Yesus Barabas? Lalu orang-orang Yahudi berteriak, bebaskan Yesus Barabas. Oke, itu rencana siapa? Rencana iblis. Kan kita bicara rencana atau rancangan kau bilang waktu dengan Yusuf PA itu kan. Itu rancangan iblis atau rancangan Bapa di sorga, Yesus Barabas bebas. Aku ingin tahu. Kalau Yesus Kristus, keinginan daripada orang-orang Yahudi. Saya tidak tanya keinginan karena kau kemarin bilang rancangan ya atau rancangan iblis kau bilang penyalipan Yesus. Sekarang Yesus Barabas ya karena ada dua orang kan yang harusnya disalibkan. Sebenarnya Yesus Barabas. Nah, sekarang Yesus Barabas itu bebas, itu rancangan siapa? Iblis kah atau Bapa di sorga? Kita hanya dua itu pilihannya. Tidak ada ahli Taurat Farisi. Yang kita bahas itu Ruth, rancangan menyalibkan Yesus. Aku dengar bukan rencana loh, tapi rancangan. Iya, rancangan lah, terserah lah kau pakai istilah itu pun nggak apa-apa. Kenapa kok pakai Yesus Barabas? Karena ada dua bentuk, Dis. Karena kau bilang Yesus disalib itu rancangan iblis. Sekarang Yesus Barabas tidak disalib, itu rancangan siapa? Atau rencana siapa? Kok jadi bahas Yesus Barabas kita? Orang Yesus ya Barabas. Ya nggak masalah. Biar kita tahu posisimu nanti, Dis. Jadi aku bertanya sama kau. Yesus Barabas itu kan tidak jadi disalib. Menurutmu itu rancangan siapa? Iblis atau Bapa di sorga? Kan sudah saya jawab tadi Ruth, itu rancangan orang-orang Yahudi yang berteriak, lepaskan dia. Perasaan kau berdebat dengan Yusuf PA nggak ada pilihan itu. Pilihannya kan kau bilang itu rencana iblis penyalipan Yesus. Sekarang kok jadi rencana manusia? Yesus Barabas atau Yesus yang kau bahas ini dulu. Sekarang gini loh, ini. Sebentar, tadi kau kan bilang Yesus Kristus itu disalibkan rancangan siapa? Kau bilang ahli Taurat dan Farisi. Sekarang kau bilang Yesus Barabas dibebaskan rancangan siapa? Ahli Taurat dan Farisi juga kau bilang. Ya. Lah kau bilangnya kemarin kan dari iblis. Berarti kau cabut lagi pernyataanmu. Memang gak waras Rudi ini, Pak. Kupikir kau waras, Rud. Kupikir kau waras, Rud. Yang gak waras itu kau. Kau nggak tahu cara berdebat sportif itu gimana. Lari kau bilang aku tak waras. Begini loh, Dis. Masih ada rekaman. Dengarlah dulu. Kan kita membahas tentang penyalipan Yesus itu rancangan siapa. Yang kau bilang sama Usuk PA itu rancangan iblis. Sekarang kau ralat menjadi rancangan ahli Taurat dan Farisi. Apakah begitu? Makanya kalau saya ngomong kau dengar, Ruth. Dengarin. Aku sudah dengar. Semua orang juga dengar. Silakan. Begini, Ruth. Tadi kan sudah saya bilang. Kehendak menyalibkan Yesus
rencana untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak atau keinginan daripada iblis. Nah, lewatnya bagaimana detailnya? Lewatnya dengan perantaraan tangan-tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Karena bapak mereka sendiri adalah iblis. Siapa yang bilang bapak mereka adalah iblis? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Terus kenapa sekarang kau larikan kepada Yesus Barabas? Bukan Yesus Barabas yang kita bahas. Inilah kau nggak tahu cara memecahkan masalah, Dis. Memecahkan masalah itu bisa dari berbagai sisi. Makanya aku tanya, kalau penyaliban Yesus itu kau bilang rancangan iblis, sekarang pembebasan Yesus Barabas itu rancangan iblis, kan itu satu paket kejadiannya. Iya, nggak apa-apa, itu dulu nanti kita lihat ketemu. Sekarang kau jawab dulu. Kenapa kita bahas? Kau lari ke lain tema, orang bukan itu yang kita bahas kok. Kenapa kau takut? Jawab aja. Pembebasan Barabas itu rancangan iblis atau rancangan Bapa di sorga? Jawab aja, kan gampang. Pembebasan Yesus Barabas itu keinginan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Pilatus berkata, pada hari ini ada kebiasaan di antara kalian untuk melepaskan orang. Siapakah yang kau ingin supaya aku lepaskan bagimu? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas? Lalu orang-orang Yahudi berteriak, lepaskan Yesus Barabas. Yang menjadi pokok bahasan kita bukan itu, Ruth. Yang kau ributkan sama saya setiap hari adalah statement saya, di mana saya menyatakan bahwa rencana, rancangan, keinginan untuk menyalibkan Yesus, ya, itu adalah rancangan keinginan orang-orang Yahudi dan ahli Taurat. Kata Tuhan Yesus, bapak mereka adalah iblis dan mereka menginginkan melakukan keinginan-keinginan bapak mereka, yaitu iblis itu. Jangan kau larikan tema itu. Sekarang itu fokus loh, Dis. Begini, Dis, kalau kau orang cerdas, kau ulang lagi, selesai kita, Ruth. Ngapain kau tanya ulang lagi? Kau ulang lagi. Siapa Barabas? Dengar dulu, Dis. Kalau kau orang cerdas, Dis, kalau Yesus itu kau bilang disalibkan rancangan iblis, maka pembebasan Yesus Barabas itu harus rancangan Bapa di sorga. Kalau dua-duanya rancangan iblis, baik pembebasan Barabas maupun penyaliban Yesus, artinya di situ, Dis, kau ada ketidaksinkronan. Kenapa? Kau mengambil yang kalimat iblislah bapamu karena dia mau membunuh. Sementara iblis juga melepaskan Barabas. Paham nggak kau? Coba kau bukakan ayat iblislah bapamu biar kita baca. Silakan. Di mana itu terdapat? Saya tampilkan. Sebentar ya. Kangen aku melihat wajah Oon Mudis. Buka kacamata biar aku lihat kayak dulu. Iya bang. Kangen juga sama Edis Dewa. Oke, coba buka Yohanes 8. Apa? Matius 8? Yohanes 8. Tar. Ayat berapa? 32 tuh berapa tuh? 42. Yohanes 8. Wis, tunggu, Dis. Saya tampilkan saja di layar ya. Ya, silakan Yohanes 8 lah ya. Kita mulai dari ayat 40. Sebentar, saya tampilkan dulu di layar. Sabar. Share screen. Oke. Saya tampilkan di layar sini, Ruth. Yohanes 8. Ayat 44, Ruth. Kelihatan nggak di layar sini? Kelihatan. Aku lihat juga ayatnya langsung. Oke. Tapi sebelum itu kita mulai dari 37 ya, karena perikopnya ini kan dari 37. Setuju? Ya, aku ikut aja. Silakan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku.
karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Coba, konteksnya ini yang berbicara siapa, Ruth? Ya, kalau menurutmu Yesus Tuhan, ini Yesus yang bicara. Tapi Oke, kalau baik. menurutmu Yesus, sebentar. Tapi kalau menurutmu Yesus bukan Tuhan, berarti Bapa sorga ini karena ada firman. Karena manusia tidak bisa berfirman. Silakan kau tentukan pilihanmu. Apakah Baik, Yesus atau Bapa sorga? Di sini jelas yang berbicara adalah Tuhan Yesus, ya. Huruf besar Oke. apa huruf kecil? Tunggu dulu, Dis. Huruf besar apa huruf kecil Tuhannya? Maksudnya gimana? Ya, kau bilang kan kemarin kalau huruf kecil itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau huruf besar itu Yahweh, pencipta langit dan bumi. Yang bisa berfirman itu kan Tuhan huruf Kita besar. bahas yang mana nih, Ruth? Kita bahas mengenai penyaliban atau lari kau? Masalahnya kau kayak kodok kalau diskusi dengan saya, nggak satu kelar. Bukan, ini kan yang lain gimana? Dis, ini kan ada kalimatnya karena firmanku. Menurut kau yang berfirman siapa? Tuhan huruf besar apa Tuhan huruf kecil? Ruth, di sini yang berbicara Tuhan Yesus, Ruth. Di dalam kalimatnya bahasa Ibrani, Ruth, tunggu dulu. Di dalam bahasa Kalimatnya Ibrani, firman. huruf kecil. Tapi kau yang memulai huruf Di besar dalam huruf kecil bahasa kemarin. Ibrani Di tidak sini ada huruf besar, huruf Oke. kecil. Sekarang menurutmu Dis, yang bisa berfirman itu manusia atau Tuhan yang pencipta langit dan bumi? Yang bisa berfirman, siapa aja bisa Iya. berfirman. Oh, baru Allah tahu aja aku bisa siapa. berfirman kok. Allah aja Kita bisa jangan- berfirman gimana? Dis, maaf Dis ya, kita tidak menjelaskan agama orang. Kita bicara di sini dulu Bible. Menurut Bible Kita bisa nggak bahas satu tema sampai kelar, Ruth? sebentar dulu. Bisa Ini nggak kalimatnya kita ada loh. fokus ke penyaliban itu? Ya, ini kan fokus. Kau memulai dari ayat 37. Kau mau menjelaskan sama aku. Maka aku menuntut sama kau karena ada kalimat situ karena firmanku. Firman ini siapa yang bisa berfirman? Apakah Yesus. Bapa di sorga yang pencipta langit dan bumi atau Yesus yang bukan Tuhan? Kenapa? Yang berfirman di situ Yesus. Berarti Yesus pencipta langit dan bumi. Rarat nanti kita Ruth kemana-mana, Ruth. Enggak rarat. Ini gampang Dis. Yang ditanya di sini ada yang berfirman. Jadi kita mau Tunggu dulu, lari Dis. kemana-mana nih? Kau nggak fokus. Kalau gitu kau jangan mengambil ayat 37 dong. Biar jangan kita bahas itu ada yang berfirman. Kau ambil misalnya ayat 38. Dalam diskusi begitu Dis. Kayak gini mutunya kau, Ruth. Gini. Gimana kayak gini mau diskusi? Kau kan tidak pernah nyusun skripsi Dis. Makanya kau nggak tahu. Setiap kalimat yang kau ucapkan. Atas penyaliban ini. Kau ketakutan. Aku nggak takut. Mana pernah aku takut di 10 kayak kau hadapi. Kalau kau nggak takut kita teruskan. Kalau kau nggak takut. Enggak, aku mau tahu dulu. Yang bisa berfirman. Sebentar. Aku tahu bahwa enggak gini aja. Dis. Abraham, tetapi Gini aja aku nggak menuntut kau banyak Dis. Mau dibahas terus. Dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Coba, di sini Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa bapaknya orang-orang Farisi itu yang membenci Yesus, yang tidak menerima perkataan Tuhan Yesus itu
adalah iblis. Setuju? Yang mana dulu, Dis? Yang mau membunuh? Iya. Kalimat yang mau membunuh. Yang tidak Oke. menerima, yang tidak menerima, yang menolak Yesus, yang ingin membunuh Yesus, itu adalah orang-orang Farisi, itu udah bapak mereka adalah iblis, kata Tuhan Yesus. Setuju? Tunggu dulu, yang kau tekankan kalimat yang mana? Ayat 40 dulu kah? Atau langsung keseluruhannya? Karena aku akan membagi dua. Oke, sekarang aku tanya kau. Apabila orang Farisi dan ahli Taurat ingin menyelamatkan Yesus, menurutmu siapa bapak mereka? Gimana dia? Saya pikir ada isinya dia diskusi. Kok gimana? Sekarang kan, Dis, kau ambil ayat mereka karena kalian mau membunuhku katanya kan. Sebentar. Sebentar, Dis. Sebentar. Sebentar, Dis. Sebentar. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuhku. Kau kan berdalil itu. Sekarang aku bilang, satu orang Yahudi yang berusaha untuk menyelamatkan Yesus. Tahu kau siapa namanya? Namanya Petrus. Baca itu di Matius 16. Apa kata Yesus? Enyalah engkau iblis, sebab engkau tidak tahu sebab engkau memikirkan apa yang diperbuat manusia, tidak Kok lari ke sana? Bisa kita fokus ke itu, Ruth? Bisa kita fokus ke itu enggak? Loh, itu kan kita fokus, Dis. Gimana sih kau? Tadi aku fokus kepada kalimat firman, kau nggak mau. Sekarang, Dis, kalau kau bilang karena mereka berusaha membunuh Yesus, lantas kau bilang mereka itu ada karena itu rencana iblis. Sekarang Petrus ingin menyelamatkan Yesus. Yesus saja mengatakan, "Enya engkau iblis." Oke. Berarti baik. Sebentar. Sebentar. Baik menyelamatkan Yesus maupun membunuh Yesus, keduanya adalah rencana iblis. Baik, saya jawab. Begini, Ruth. Saya jelaskan sama kamu ya. Kalau kita mau diskusi, Ruth, kita itu harus fokus ke satu pokok bahasan dulu. Setelah itu kita baru pindah. Ini kan fokus bahasan kita. Kan belum fokus bahasan kita kan rencana iblis. Kau buat dalil itu. Maka aku berkewajiban kontra. Makanya kau nggak lulus kuliah. Nggak ngerti kau cara mempertahankan argumen. Oke, sudah. Silakan. Baik. Begini, Ruth. Kalau kau lihat keseluruhan video saya sama Yusuf PI, saya itu bilang begini. Keinginan Bapa di surga terhadap Yesus itu apa sih? Apa yang Bapa inginkan supaya Tuhan Yesus kerjakan? Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil yang diterimanya dari Bapa di surga dan tidak lari dari segala resiko. Contoh, saya kasih contohnya. Tuhan Yesus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tidak menerima itu. Tetapi di detik yang sama, Bapa di surga juga tidak menginginkan Tuhan Yesus itu lari seperti seorang pengecut. Ya. Kayak kau lari ke luar negeri. Ya, tenang. Dia tidak menginginkan Yesus lari seperti seorang pengecut. Ke luar negeri. Ya kan? Lari ke luar negeri maksudnya. Bagaimana? Kan. Nih, maksudnya Yesus harus tetap. Maksudnya sebentar. Maksudnya Yesus harus. Sebentar, maksudnya Yesus harus tetap di Yerusalem kan, nggak lari ke luar negeri, ke Yunani tidak misalnya. Lari dari penyaliban. Tidak lari dari penyaliban. Tidak lari ke luar negeri bukan ya penyaliban, silakan. Tidak lari dari penyaliban seperti yang diinginkan atau yang dipikirkan oleh Petrus. Ya. Karena apa? Karena di dalam pikiran Petrus, jangan sampai disalib, begini dan lain sebagainya. Lari saja atau kompromi dengan orang-orang Yahudi. Ya kan? Atau menghindar saja. Nah, itu adalah cara-cara seorang pengecut. Tidak mengambil resikonya. Seperti itu. Makanya sang debater ketika dilaporkan polisi langsung ganti namanya jadi sang apologet. Tapi habis itu udah keringat dingin dia dilaporkan ke polisi. Nah, enggak lah. Dis, saya masih di Indonesia, Dis. Enggak kayak kau lari ke luar negeri. Saya seperti Yesus. Karena kau sudah menjilat orang-orang Islam. Karena kau sudah. Saya tidak pernah menjilat. Kau lawak, kasihan. Lari kau bilang hidup seperti Yesus, tapi kau lari ke luar negeri.
Berarti Mau kau nggak lari bisa nih. hidup seperti Yesus. Mau lari Makanya dari Wahyu pembahasan ini. Kan lari Wahyu dari 20 ayat pembahasan 8 bilang lihat nih. penakut itu ke neraka di Kalian tahu bagaimana dia lari dari pokok bahasan ini orangnya. penakut itu ke neraka. Ya udah, Gimana? makanya kau lanjut, silakan. Fokuslah Ruth pada satu pokok bahasan. Ya, silakan. Nah. Matikan mic dulu. Baik. Jadi, kalau kau nonton video saya dengan Yusuf PI, di situ saya memberitahu, lantas apa keinginan Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga itu apa? Supaya anaknya, Sang Mesias, Yesus, memberitakan Injil itu, memberitakan kebenaran itu. Ya, jangan takut sekalipun disalibkan. Kalaupun orang-orang Yahudi, ahli Taurat berencana ingin menyalibkan dia, hadapi penyaliban itu. Jangan juga lari seperti apa yang disarankan oleh Simon Petrus. Nah, sudah nangkep nggak kamu? Silakan. Nah, kan dia malah terima telepon kan? Ini gimana? Lihat tuh, dia malah terima telepon kan? Jadi dia ini teman-teman memang nggak ada dia ini. Kalau teman-teman menginginkan, coba dihadapilah dia sesekali bang. Tanggapi dulu dia sesekali bang. Ini siapa ini? Tunggu, Dis. Halo. Nggak jelas. Penggemar kau kayaknya ini. Tunggu ntar ya. Sebentar, penggemar kau ini kadang ada lawak-lawaknya, Dis. Sabar dulu. Lari ke penggemar, lari ke sini. Udahlah, intinya itu Ruth, kau itu memang ada penyakit dengki, ada penyakit sirik kau itu sama saya. Alah, kau lari-lari ke situ, Dis. Slow lah, oke. Ya udah, kau fokus sekarang fokus kau. Aku coba. fokus, ku dengar kok ya. Oke, sebentar. Kukira tadi suaraku nggak ada, jadi aku buat itu ya. Jadi Dis, makanya kau mendalilkan sesuatu itu jangan sampai ada kontradiksi. Kau bilang, kau ambil Yohanes 8 ayat 40. Karena mereka berencana membunuh Yesus, maka iblislah bapakmu. Sementara Petrus pun ingin berencana menyelamatkan Yesus. Justru dibilang, iblislah bapakmu. Kenapa Yesus harus iblis bapakmu? N-nya lain kau iblis. Berarti dia iblisnya, bukan bapaknya lagi, dia iblisnya. Iblis itu penentang maksudnya, Ruth. N-nya lah kau iblis katanya. Berarti ya, si Petrus saat itu dialah iblisnya, bukan bapak lagi, dia langsung. Oke. Paham kau? Jadi rencana apa yang dipikirkan manusia adalah seperti yang kau pikirkan, Dis. Bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana manusia, kau bilang, rancangan iblis. Itu sama dengan manusia kau berpikir. Makanya pemikiran seperti itu ingin menyelamatkan Yesus. Sudah. Kemudian yang pertama sekali di dalam perjanjian baru, yang mengatakan salib itu adalah Yesus. Iblis tak pernah bicara salib di perjanjian baru. Itu di Matius jangan lari dulu di situ. 10 ayat 38. Ini bagaimana berarti kau menganggap bahwa rencana menyalibkan Yesus itu keinginan Bapa di surga? Iya. Karena itu sejak semula, dengar dulu, karena sejak semula di perjanjian baru pun Yesus yang pertama kali berbicara salib. Belum terjadi kejadian itu, Yesus mengatakan apa? Anak manusia akan disesa dan diserahkan kepada bangsa-bangsa untuk disalibkan. Paham ya? Silakan, apa argumenmu berikutnya? Baik, jadi kalau begitu begini ya, kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Ruth, seandainya bapaknya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah Allah, mereka akan mengasihi Yesus, setuju? Makanya bis itu pikiran kau, pikiran manusia, bukan itu maksud Yesus. Sama dengan Petrus. Dengar dulu. Ya, dengar dulu penjelasanku dong. Allah. Yahudi, Sebentar, kalau ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah Allah, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini akan mengasihi Yesus. Setuju? Ya, mengasihi Yesus. Silakan, mengasihi ya. Kalau mereka mengasihi Yesus, pasti mereka tidak akan berteriak salibkan dia. Setuju? Nah, aku jelaskan lagi, Dis.
bahwa Petrus pun tidak ingin Yesus salib, malah dibilang iblis juga. Jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Makanya dengar dulu, Dis. Maksud ayat itu bukan begitu, Dis. Maksudnya adalah, kan ada bicara firman tadi. Jikalau semua orang menerima firman Yesus, tidak perlu ada penyaliban. Tapi karena orang-orang tidak menerima firman Yesus itu, maka itulah yang namanya ada penyaliban, Dis. Baik. Paham, Dis? Berarti penyaliban itu karena pemberontakan, setuju? Kenapa? Penyaliban Tuhan Yesus karena pemberontakan orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat sendiri, setuju? Pemberontakan kepada siapa? Pemberontakan kepada Yesus yang dikatakan oleh Yesus, setuju? Mereka tidak pernah memberontak kepada Yesus. Justru yang mau memberontak itu Petrus. Baiklah, mereka melawan. Mereka melawan Yesus, setuju? Tunggu dulu. Petrus ingin menyelamatkan Yesus. Bagi Yesus itu pemberontakan. Paham nggak kau? Maka dikatakan iblis. Sebentar dulu. Yudas menyerahkan Yesus, malah tidak pernah dikatakan Yesus kepada Yudas iblis. Tapi kalimat iblis itu kepada Petrus yang ingin menyelamatkan Yesus. Oke. Menurutmu yang merasuki Yudas siapa? Tunggu bentar, Bude, bilang dulu siapa namanya itu, Syasrido dengan si Manto naik motor ke sini bawa mobil itu jemput kalian. Aku lagi diskusi sama si Edis. Jadi biar kalian tahu seginilah ya. Silakan. Apa kau bilang? Menurutmu apa? Siapa yang merasuki Yudas, Rud? Yang merasuki Yudas itu adalah iblis di hadapan Yesus. Dan Yesus tidak pernah. Bapak di sorga, Rud, yang merasuki Yudas, Rud. Kenapa Bapak di sorga? Ya karena itu pikiranmu. Yang merasuki ahli-ahli Taurat juga Bapak di sorga. Karena mereka karena itu Bapak di sorga, Rud. Salah, Rud. Sebentar, Dis. Aku tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang merasuki Yudas itu adalah Bapak di sorga. Nggak pernah. Itu fitnah kau. Semua orang mendengar. Katanya rencana Bapak di sorga, keinginan Bapak di sorga, gimana? Nah, makanya karena itu keinginan Bapak di sorga, ketika Yudas, iblis masuk ke dalam Yudas, Yesus tidak mengusir. Malah Yesus berkata apa? Iblis, sini lu iblis. Kau kerjakanlah apa yang segera kau lakukan, apa yang kamu pikirkan. Nggak ditengking Yesus. Bisa nggak Yesus menengking? Bisa. Tapi nggak dilakukannya. Karena apa? Karena ini rencana Bapa di sorga. Tapi kalau itu rencana iblis, seperti ketika di Matius 4, Yesus akan nengking iblis. Kau putus saja lawan anak sekolah minggu dia nih saya ya. Gimana, Ruth? Kau nggak cocok kau lawan saya, Ruth. Kau hanya lawan anak sekolah minggu gimana? Kau hanya menutupi kelemahanmu, Dis. Bagaimana kau yang tidak pernah nyusun skripsi, kau tidak pernah nyusun skripsi, tidak tahu kau mendalilkan, tidak tahu kau mendalilkan, tidak tahu kau pembuktiannya. Gini saja, Ruth. Dengarkan saya, Ruth. Dengarkan ya. Menurutmu, kalau orang mengasihi Yesus, dia akan berteriak salibkan Yesus atau tidak? Kalau orang mengasihi Yesus, tunggu sebentar, Dis. Sabar dulu, ya. Sebentar, aku ada apa tadi? Sebentar lu. Sebentar, sabar kau, Dis. Sabar. Ini udah mulai panik ya? Entengnya omongnya. Terus, kalau orang mengasihi Yesus, dia akan bilang dulu nanti sama si Manto. Gimana ceritanya? Bantung dia, gitu gimana? Coba. Bisa nggak kalian? Aduh, aku lagi apa ini? Mengantar Siwan ini dong. Bisa kau bantu ngantar kan? Langsung di dalam. Bawa ke sini dulu dia. Siwannya. Nanti kau diantar lah. Aku lah nanti ya. Kan masih lama kau pulangnya. Nekat yang nyata kau Dis. Aku nggak panik, Dis. Ngapain panik orang kayak kau? 3 ku lawan 10. Dokter aja 6 kau kan. Silakan. Jikalau seseorang mengasihi Yesus, apakah yang akan dia lakukan? 1. A. Melakukan apa yang Yesus perintahkan. B. Berteriak salib aja itu, bunuh aja dia, gantung aja dia. Mana yang akan dilakukan? Sekarang konteksnya kau mau ngikut pikiran manusia atau pikiran Tuhan? Kalau pikiran manusia kau seperti Petrus. Petrus mengatakan kau tidak bisa disalib Yesus. Tapi kalau pikiran Allah memang dia harus tersalib.
Karena itu sudah dinubuatkan dan Yesus yang menubuatkan. Oke, Paham kok, sebelum Dis? ke situ dulu. Itu jawaban saya ada tadi. Jawaban saya udah kau dengar. Ini jawaban saya. Dengar jawaban saya. Ini jawaban saya. Petrus, salahnya Petrus adalah dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Biar kau tahu. Yang dipikirkan Allah adalah supaya Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Yahudi tersebut sekalipun mereka mau menyalibkan. Jadi dia tidak, kau dengar dulu, dengar. Jadi Tuhan Dis, kau dengar itu baik-baik. Pikiran, Bisa selesaikan? sebentar. Bisa saya Pikiran selesaikan? manusia, sebentar dulu. Pikiran manusia Petrus, Yesus tidak boleh disalib. Betul. Tapi Yesus bilang itu pikiran manusia katanya. Betul. Kalau yang dipikirkan Allah, saya harus disalib. Berarti Yesus Bukan kan yang saya menubuatkan harus salib. disalib. Saya harus menghadapi penyaliban itu. Coba, Tidak lari. ayo, buka ayat itu. Aduh, Dis, makanya jangan DO Oke kau, lah, kita biar pakai tahu bahasa mendalilkan. Oke, harus disalib. Tetapi keinginan siapakah penyaliban itu? Sudah dibilang Bapak di sorga nggak bisa ditentang itu. Oke, keinginan Bapa di surga. Berarti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berteriak salibkan dia karena roh Tuhan merasuki mereka atau roh iblis. Oke, aku jelaskan ya. Kita ke Petrus dulu biar kau tahu. Sebentar. Sabar kau, Dis. Kau nggak pernah memahami isi Alkitab, Ruth. Yang kau Kau pahami yang nggak itu memahami. bagaimana cara mengolah. Itu yang kau pikirkan. Yang kau pikirkan Apa? tuh bagaimana cara mengolah anak bata, bagaimana cara mengolah. Lari lagi. Itu yang kau Lari pikirkan. lagi. Kekanak-kanakan kau, Dis. Kekanak-kanakan. Tak tahu malu kau ditonton Kau orang. nggak paham apa yang kau jelaskan. Jangan kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanakan, Atau kau Dis. pura-pura Dewasalah kau dikit. Dewasalah kau dikit. Nah ini ya, aku bacakan ayat 21. Sebentar, bukan 21 dari sini. Ayatnya, Pura-pura paham, Ruth. Pura-pura nggak paham. tar. Ayat 21 aku bacakan ya. Dis, kalau bisa berdiskusi jangan kayak anak-anak. Dis, malu lah, Dis. Nah, Aku udah tahu bercakap kau muka dia tembok. bukan kedoknya, kan? Enggak, Dis, enggak. Aku tahu. Aku tahu kau gelisah, Dis. Muka tembokmu itu kau pamerkan ke orang. Lari ke anak Batak. Nanti Kau lari lagi ke bertanya sama Francisca. saya. Lari lagi ke Kau Ancung bertanya Laut. sama Udah saya, bisa. kan? Santai dulu, santai. Suara saya- Jangan lari ke pribadi. Jangan lari ke pribadi, Dis ya. Suara saya keras, Pak. Aku tahu kau itu tak pernah kuliah bagus, DO. Jadi tak tahu buat skripsi, nggak tahu bagaimana ketika ditanya dosen kau nggak tahu. Sebentar ya, Dis, aku jelaskan. Udah aku jawab kau tadi. Tunggu ku jelaskan dong. Sabarlah kau. Nah, ini kan ketika dia berbicara kepada Petrus bahwa dia akan diberi kunci surga, ini mengenai dia adalah Mesias, Bentar ya. Ini bicara tentang Mesias ini ya, sabar kau, Dis. Nah ini, ya, baru dibilangnya di memenuhi kebutuhan orang atau keinginan orang. kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau manusia yang menyatakan kepadaku, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan kau ikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan kau lepaskan di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan daripada tua-tua, imam-imam, kepala Taurat, lalu dibunuh. Yesus yang memberitakan ini kepada murid-muridnya, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ingat ya, Yesus yang mengatakan itu. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping. Dengar dulu. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali takkan menimpa engkau. Ya, inilah yang kau bilang tadi bahwa orang Farisi, kalau orang itu misalnya tidak menginginkan Yesus celaka, apa kata Yesus? Kan sama dengan Petrus, orang Yahudi juga tidak menginginkan Yesus celaka. Setiap orang yang tidak menginginkan Yesus disalib adalah, nah ini jawab Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikir, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Dis, kalau kau katakan orang ahli Taurat dan Farisi itu menyalibkan Yesus, itu dari siapa kalau kau bilang? Kalau menurut ayat ini itu dari Bapa di sorga. Karena kalau justru mereka menyelamatkan Yesus, maka itulah yang dikatakan pikiran manusia. Makanya mereka menyelamatkan siapa? Yesus Barabas. Keselamatan Yesus Barabas itu dari iblis. Penderitaan Yesus di sorga itu dari Bapa di sorga. Oke? Silakan Dis. Baik. Saya jawab ya Ruth ya. Nampaknya kita harus pakai aja perumpamaan Ruth, karena kayaknya otakmu nggak nyambung di situ. Makanya anak sekolah minggu lah saya utus untuk menghadapi Ruth ini ya. Gini, tadi udah bicara, biar saya bicara ya. Baik. Coba kau bisukan dulu Ruth, karena menggema suaramu. Oke, baik. Jadi disinilah teman-teman, Rudy Yohanes ini tidak bisa memahami sesuatu. Karena apa? Karena memang di dalam pikiran dia itu memang yang dipikirkan mengolah anak Batak, mengolah ini, mengolah itu yang di pikiran dia. Baik, saya akan jelaskan sama kamu Ruth ya. Dengarkan Ruth. Dis, gini aja Dis. Gimana? Saya lagi sebentar. ngomong, tadi kau ngomong saya diam. Sebentar. Gimana, Ruth? Kau Bisa bicara kayak anak-anak. Bisa Tidak ada hubungannya. Sebentar kok kayak anak-anak, kita sudahi saja biar kau menang, karena tidak kondusif lagi kau bicara kayak anak-anak memalukan. Kamu lari? Terserah kau mau bilang apa, tapi kau kayak anak-anak. Aku izin. Aku mau ngantar jemaat dulu. Daripada aku debat dengan kau yang nggak tentu arah, Dis. Mana ini? Kamu lari, Ruth. Ini saya mau jelaskan dulu. Enggak. Biar aja kau menang. Kenapa rupanya orang bisa menilai kok lari kok ke sini? Nah, lari dia teman-teman ya. Saya tidak menurunkan dia ya.